kesel gitu. Saya marah juga ada alasannya dong. Sebelum permasalahan itu menanyakan apa ketika kamu marah ada hal-hal yang menyukai badan kamu ketika kamu buka meja atau ketika kamu menangkap sesuatu gitu. Ya paling kalau misalkan saya marah gitu, saya paling ya kalau memar-memar doang sih, cuma agak dulu. Oke, jadi kamu merasa stres sampai saat ini karena teman kamu yang kamu merasa diandalkan oleh teman-teman kamu karena mengerjakan salah satu tugas. Sebenarnya malah bukan diambilin sih Bu, saya tuh kesel, kayak malah nih saya Bu, saya bukan diambilin, malah dimanfaatin sama teman saya Bu. Oh, jadi kamu merasa bahwa kamu dimanfaatkan oleh teman satu kelompok kamu. Nah iya tuh betul Bu. Oke, kalau kayak gitu kita bahas sekarang ya. Sebelumnya kamu merasa dimanfaatkan itu seperti apa? Kamu merasa bahwa diri kamu dimanfaatkan? Ya, ini kan karena awalnya sih ini tugas bahasa Indonesia ya Bu. Jadi ada kelompok disuruh buat kayak semacam cerita gitu, buat drama gitu Bu. Nah teman-teman saya tuh tahu kalau saya tuh suka hobi menulis, saya suka hobi membaca, membuat cerpen juga. Nah karena hal itu tuh teman-teman saya tuh malah ngandelin saya Bu. Malah bukan ngandelin sih, malah manfaatin Bu, bukan ngandelin itu mah. Jadi kamu merasa kamu dimanfaatkan oleh teman-teman? Iya Bu. Oke, kalau begitu di sini saya ada kertas, kamu lagi posisinya. Itu kata aku. Iya, di sini ada kertas kosong. Nanti berhubung kamu mengikuti hobi menulis, nanti saya akan bantu untuk kamu menuliskan sesuatu. Boleh deh Bu, tapi bukan nulis skenario kan Bu? Bukan. Ya, kita mulai ya. Jadi berdasarkan cerita kamu tadi, kamu merasa bahwa diri kamu itu diandalkan ya, bahkan dimanfaatkan. Nah, sebenarnya tuh menurut saya ada dua hal yang berbeda terkait dengan dimanfaatkan dan diandalkan. Nah, coba kamu tuangkan yang ada di dalam diri kamu terkait dengan dua hal tersebut. Bisa tulisnya Bu? Iya. Udah Bu? Iya, sudah selesai ya. Ya, coba sekarang kamu bacakan hasil dari tulisan kamu itu. Saya bacain Bu. Iya. Entah teman-teman yang terlalu bodoh dan pemalas, atau memang saya yang dipercaya untuk diandalkan oleh mereka, tapi tidak mungkin, saya memang dimanfaatkan oleh mereka, dan mereka memang demikian. Biasanya cuma nanya tugas udah atau belum, cuma nanya udah selesai belum, udah kelar belum. Kalau belum dikerjakan pasti menghina saya, mengejek saya, padahal mereka yang tidak tahu diri, rasanya mau hancurin semua barang di kelas dan dilemparin ke muka mereka yang nanya tugas. Oke, jadi itu terkait dengan hal yang kamu merasakan bahwa kamu dimanfaatkan oleh teman kamu ya. Iya Bu. Oke, lalu sekarang menurut kamu tuh ada dua hal yang berbeda nggak sih antara diandalkan dan dimanfaatkan? Ya kalau misalkan diandelin kan berarti teman saya itu kan mendukung saya, memberikan ide. Itu kalau dimanfaatin cuma dengan sekedar bisa saya belum, udah kelar belum, ujungnya malah ngina. Itu kan memang manfaatin Bu, nggak mau ngasih nyumbang ide sama sekali Bu. Iya, tapi di sisi lain kamu bisa merasa bahwa diri kamu itu sebenarnya diandalkan karena kemampuan kamu yang bisa menulis dan kamu sangat kreatif seperti itu. Sebelumnya itu terdapat kasus juga, ibu pernah menangani sebuah kasus di mana terdapat seorang anak, dia tuh merasa bahwa dirinya tuh tidak mampu, dia tuh merasa bahwa dirinya itu dia jelek dan memiliki kebiasaan buruk, padahal sebenarnya anak itu tuh berprestasi. Nah, lalu kemudian yang dibutuhkan dari dirinya itu rasa percaya diri dan rasa cinta terhadap dirinya. Lalu lambat laun anak itu dia mulai mengubah cara pandangnya dia mulai mencintai dirinya. Nah, dari pandangan itu dia mulai melihat bahwa dirinya itu mampu dan percaya. Nah, untuk kasus kamu di sini sekarang coba kamu merasakan bahwa kamu itu sebenarnya diandalkan, bukan dimanfaatkan. Nah, dimana kalau kamu diandalkan berarti semua orang tuh percaya kepada diri kamu bahwa kamu itu tuh mampu. Coba sekarang di situ kan masih lanjutan yang tadi, kamu buat paragraf baru. Bagaimana bila terdapat kasus yang sama, tetapi kamu merasa bahwa diri kamu itu diandalkan? Coba kamu buat cerita
dari yang tadi Ibu jelaskan. Bagaimana pandangan kamu? Iya. Tulis sesuai dengan hati kamu dan keinginan kamu ya. Iya Bu. Udah Bu. Ya. Coba. Bacain lagi ya Bu. Iya. Dapat diandalkan adalah hal yang membanggakan. Seseorang yang dirinya dapat diandalkan akan merasa bahagia terhadap diri sendiri. Menurut saya, orang tersebut akan menerima dirinya sebagai sosok yang berharga untuk orang lain. Sedangkan dimanfaatkan dalam hal yang menyedihkan. Seseorang yang dimanfaatkan itu pandai, tetapi juga sekaligus bodoh, terkecuali dia ikhlas melakukannya. Tapi saya sih sangat tidak ikhlas. Dan kalau saya tahu saya dimanfaatkan, saya pasti akan marah besar pada orang-orang yang tidak tahu diri itu dan yang telah memanfaatkan saya. Nah, itu pendapat kamu mengenai dimanfaatkan dan diandalkan. Nah, jadi ada hal yang positif di mana ketika kamu beranggapan bahwa diri kamu dimanfaatkan ya. Coba untuk pandangan ke depannya, coba kamu uraikan lagi terkait dengan apa yang akan kamu lakukan bila kamu diandalkan, bukan dimanfaatkan. Coba kamu tuliskan lagi. Iya Bu. Udah Bu. Iya, sekarang coba tolong bacakan lagi. Iya Bu. Mungkin jika saya berpikir bahwa semua yang terjadi pada diri saya, semua yang dilakukan oleh teman-teman saya adalah karena saya sosok yang bisa diandalkan. Dan itu adalah harta saya yang paling membanggakan. Ya, mungkin saya akan bahagia. Saya akan ikhlas mengerjakan tugas yang meskipun seharusnya tugas kelompok harus dikerjakan bersama. Saya juga bisa mengurangi emosi atau mengurangi sedikit kebiasaan buruk saya di kelas, yaitu marah, berteriak, memukul meja, menendang meja, dan lainnya. Saya berharap bisa melakukan itu dan berubah. Nah, itu tadi cara pandang kamu ketika kamu merasa bahwa terdapat permasalahan yang sama, namun kamu beranggapan bahwa diri kamu itu diandalkan ya. Nah, menurut kamu lebih nyaman yang mana nih? Pandangan kamu dimanfaatkan atau diandalkan? Kalau menurut saya sih, ya saya harus memiliki pandangan baru, yaitu saya harus bisa berpikir positif, jadi saya dapat diandalkan, bukan dimanfaatkan. Dan mungkin kalau saya berpikir kalau saya diandelin, saya akan lebih bisa semangat ngerjain tugas dan akan mengendalikan emosi marah-marah saya. Nah, jadi kamu harus berpikir positif ya mengenai diri kamu. Dan untuk selanjutnya, apakah kamu pasti memiliki teman dekat ya Desi? Nah, kamu minta bantuan dari teman dekat kamu untuk mengingatkan kamu. Jadi selama 1 minggu ini saya ingin melihat apakah kamu bisa menganggap diri kamu itu diandalkan, bukan dimanfaatkan. Nah, teman kamu itu membantu kamu untuk meluruskan pemikiran kamu tersebut ya. Nah, lalu bagaimana ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Ya sih Bu, intinya saya harus memiliki pandangan baru ya Bu. Nah, iya, kamu harus memiliki pandangan baru terhadap diri kamu sendiri, dan pandangan itu harus pandangan positif. Karena dimana ketika kamu merasa bahwa diri kamu diandalkan, kamu pasti rasa tingkat percaya diri kamu itu semakin bertambah, dan kamu ingin menggali terus kreativitas yang ada di dalam diri kamu, dan itu membuat kamu semakin mengembangkan keadaan di dalam diri kamu. Jadi jangan coba untuk berpikir bahwa kamu dimanfaatkan oleh teman-teman kamu ya. Iya deh Bu. Bagaimana setelah ada yang ingin kamu tanyakan? Udah sih Bu, udah cukup. Ya, lalu apa yang kamu rasakan setelah kamu menuangkan semua apa yang kamu rasakan di dalam tulisan kamu itu? Ya, saya lebih lega sih Bu, lebih enak gitu perasaan saya, udah nggak ada yang mengganjal lagi di pikiran saya. Ternyata benar ya, bukti bahwa kamu itu jago menulis dan jago merangkai kata-kata. Dari tulisan kamu, ibu bisa paham gitu, ibu kagum bahwa terdapat kata-kata yang itu tuh mencerminkan bahwa kamu tuh memiliki banyak kosakata. Apa kamu suka membaca buku? Iya Bu, saya suka baca, saya suka menulis tuh, bisa banget. Oh iya kan, ya pantas ibu lihat bahwa dari tulisan kamu merupakan kata-kata yang banyak dari kata-kata baru dari buku. Oke, Terima kasih Bu. Lalu sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu. Ya, dan kamu sudah merasa cukup lega ya? Sudah. Oke, itu konseling kali ini kita akhiri, dan jangan lupa ibu ingin melihat ya selama 1 minggu ini bagaimana
pamit ya Bu. Iya. Makasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih Devi.